Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus dari putusan PN Medan nomor 140 garing PDT titik G garing PN MDN mengenai perbuatan melawan hukum. Nama saya Anas Nabila dan rekan saya ada Ardana Berlin, Ataya Iza, Auliatri, Beatrice Arta, dan Syarifah Fizra. Pengertian: perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama onrecht matigedat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah strafrecht yang diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan straf sebenarnya berarti kesalahan atau wrong, akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari prestasi kontrak. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit berlaku sampai dengan tahun 1919 dan disebut sebagai onwet matigedat. Sebelum adanya Arrest Hograt tanggal 31 Januari 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas disebut sebagai onrecht matigedat. Adanya Arrest dari Hograt 1919 nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, yaitu hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat atau berlawan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ardana Berlin. Sejak adanya Hograt 1919 nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang kedua melanggar hak subjektif orang lain, yang ketiga melanggar kaidah tata susila, yang keempat bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Unsur dari perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga bab ketiga dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang. Unsur dari pasal 1365 KUH Perdata adalah yang pertama, ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian. Kerugiannya berupa kerugian material dan imaterial. Yang ketiga, perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan. Dan yang terakhir adalah terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian, yaitu teori conditio sine qua non dan teori adekuat. Analisis kasus. Analisis kasus dari putusan PN Medan nomor 140 garing PDT titik G garing PN Medan. Yang pertama adalah para pihak dalam kasus. Para penggugat yaitu Ruben Tobing sebagai penggugat pertama, Hajah Misriah Lubis sebagai penggugat kedua, Elisian Bu Ulo sebagai penggugat ketiga, melawan Rektor Universitas Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Dr. T. Mansur nomor 9 Kampus USU Medan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut kepada rekan saya, Ataya, bisa dilanjutkan. Penggugat pertama merupakan ahli waris dari almarhum Profesor Toga Mulia Hamonangan L. Tobing. Setelah almarhum Profesor Toga Mulia Hamonangan L. Tobing meninggal dunia, rumah dinas yang terletak di Jalan Universitas nomor 8 Kampus USU, Kecamatan Padang Bulan, Kota Medan tersebut dilanjutkan dihuni oleh penggugat pertama bersama dengan ahli waris lainnya. Penggugat 2, usia 70 tahun, merupakan janda dan ahli waris dari almarhum Aziz Siregar SE. Rumah dinas yang terletak di Jalan Universitas nomor 4 Padang Bulan Medan tersebut diperoleh penggugat kedua berdasarkan surat keputusan
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan nomor 040-1-Rek-IK-IP-74 tanggal 8 bulan 8 tahun 1974 dan Surat Departemen Pendidikan dan Budaya nomor 31312-Sek-J-DPK-E-85 tertanggal 16 bulan 4 tahun 1985. Penggugat 3 merupakan anak kandung dan kuasa ahli waris dari almarhum Dr. Andes T.S. Buulo yang ditunjuk ahli waris almarhum sebagai kuasa. Semasa hidupnya, mereka adalah penghuni rumah dinas yang terletak di Jalan Prof. A. Sofyan nomor 70, Kampus USU, Kecamatan Padang Bulan, Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 108-2-SKP-1977 tanggal 25 Mei tahun 1977. Sebelumnya, almarhum Dr. Andes T.S. Buulo pada tahun 1997 mengajukan permohonan kepada Kemendikbud RI untuk perubahan golongan rumah negara dari golongan 2 ke golongan 3 di lingkungan USU atau menjadi rumah negara yang dapat dijual kepada penghuninya. Namun, berkas tersebut tidak ditandatangani oleh Prof. Hairudin P. Lubis atau rektor pada masa tersebut. Tergugat merupakan pimpinan tertinggi USU, dan sebelumnya hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik tanpa ada keributan dan sengketa. Timbulnya perselisihan dimulai pada tanggal 23 September 2019. Para penggugat menerima surat dari tergugat, yaitu surat nomor 11799-UN5.1.R-PSS-2019 perihal pengosongan dan meninggalkan rumah dinas yang merupakan rumah kediaman para penggugat. Penggugat hendak melakukan klarifikasi terhadap surat tersebut, namun berulang kali tergugat menolak dan bersikukuh untuk tetap melaksanakan pengosongan rumah hunian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aulia Triwardani. Perintah pengosongan rumah tersebut yang dikeluarkan oleh tergugat kepada para penggugat tanpa adanya dana kompensasi ataupun ganti rugi, dan perlu disampaikan bahwa para penggugat telah menempati rumah tersebut kurang lebih selama 45 tahun, dan rumah tersebut juga sudah mengalami perubahan yang signifikan, dirawat, dibangun, dan diperbaiki dengan dana atau biaya pribadi para penggugat. Tanggal 27 Februari 2020, tergugat secara sepihak telah melakukan penggembokan terhadap rumah hunian penggugat pertama. Selama 45 tahun, para penggugat menempati rumah tersebut dan sudah banyak menghabiskan uang untuk melakukan perbaikan atau renovasi dan biaya perawatan rumah tersebut yang nilai besarannya sejumlah 1 miliar rupiah. Para penggugat tidak serta-merta menempati rumah tersebut tanpa adanya dasar yang jelas. Adapun yang menjadi dasar para penggugat menempati rumah tersebut ialah 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 10-H-SKP-75 tentang penunjukan penghunian rumah dinas. 2. Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan nomor 040-UP-1-REK-IKIP-74 tertanggal 8 Agustus 1974 dan Surat Departemen Pendidikan dan Budaya nomor 31312-Sekjen-DPK-E-85 tertanggal 16 April 1985. 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 108-2-SKP-1977 tanggal 25 Mei 1977 tentang penunjukan penghuni rumah dinas. Para penggugat tidak terlepas dari pengabdian yang dilakukan oleh pewaris para penggugat semasa hidup, yang mengabdikan diri pada USU. Para penggugat telah memelihara serta menjalankan segala kewajiban yang timbul sehubung dengan hak penempatan yang diberikan, membayar pajak bulanan. Pada awalnya, para penggugat tidak mendapat ganjaran apapun dalam menempati rumah dinas tersebut. Begitu juga pihak tergugat membiarkan para penggugat. Kesalahan tergugat adalah membiarkan para penggugat menempati atau menghuni rumah dinas tersebut meskipun tergugat menyadari bahwa jabatan pewaris dari para penggugat sudah berakhir selama puluhan tahun lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beatrice Arta.
Tergugat berhasil mengelabui para penggugat setelah tergugat membiarkan para penggugat menempati atau menghuni rumah dinas tersebut sehingga rumah dinas tersebut semakin indah dan bernilai. Kemudian tergugat secara sepihak mengirimkan surat kepada para penggugat dan meminta para penggugat untuk segera mengosongkan rumah dinas tersebut. Seharusnya tergugat tidak serta-merta menunjukkan sifat arogansinya kepada para penggugat dengan meminta para penggugat untuk segera mengosongkan rumah dinas dan berulang kali para penggugat telah menyampaikan permohonan kepada tergugat agar sekiranya tergugat dapat menunda niatnya untuk melakukan pengosongan rumah dinas hunian. Para penggugat merupakan orang-orang yang telah berjasa terhadap dunia pendidikan di Sumut. Tetapi tergugat tetap saja memaksa para penggugat untuk mengosongkan rumah hunian tersebut. Tergugat yang dengan sengaja melakukan pengosongan rumah dan mengusir secara paksa dengan sepihak tanpa adanya ganti kerugian yang diterima oleh para penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal mana yang tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Akibat dari perbuatan tergugat, penggugat pertama mengalami depresi dan pada akhirnya mengeluarkan biaya. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian material dan imaterial terhadap para penggugat yang terinci sebagai berikut. Yang pertama, kerugian material. Biaya renovasi rumah dan perawatan rumah selama 45 tahun, setiap tahunnya diperkirakan para penggugat menghabiskan uang sebesar 50 juta rupiah. Penggugat pertama sama dengan 50 juta rupiah dikali 45 tahun, atau sama dengan 2,250 miliar. Penggugat 50 juta dikali 45 tahun atau sebesar 2,250 miliar. Penggugat 3 sama dengan 50 juta dikali 45 tahun atau sama dengan 2,250 miliar. Total kerugian para penggugat sama dengan 6.750 juta rupiah. Kerugian imaterial Kerugian imaterial ialah para penggugat masing-masing berusia lanjut atau lansia, maka secara psikologis para penggugat rentan untuk mengalami stres yang kemudian mengakibatkan membayar biaya pengobatan sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Syarifah Fiza. Bahwa sekiranya majelis hakim dapat memutus agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa duangsom sebesar 1 juta rupiah per hari setiap kali tergugat lalai melaksanakan putusan ini. Oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya. Uit verbaar beschwert. Putusan hakim dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, yaitu menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan perbuatan menguasai dan menempati rumah di Jalan Universitas nomor 8, nomor 4, serta di Jalan Dr. Ahmad Sofyan nomor 70 oleh tergugat 1 dari atau penggugat 1, tergugat 2 dari atau penggugat 2, dan tergugat 3 dari atau penggugat 3 adalah perbuatan melawan hukum on rehmati gedat. Yang ketiga, menghukum para tergugat dari atau penggugat untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Universitas nomor 4, nomor 8, serta di Jalan Dr. Ahmad Sofyan nomor 70, Kampus USU Medan, dan sekaligus menyerahkan kepada penggugat dari atau tergugat dalam keadaan baik dan kosong. Yang keempat, gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk yang selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan dalam rekonvensi
menghu- menghukum para penggugat atau para tergugat dari untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebagai Rp1.166.000. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.